Bagaimana penggunaan atau basic penggunaan dari Shadow DOM itu? Nanti kalau kita ingin menggunakan Shadow DOM itu pada elemen ya, itu mudah. Kita tinggal menambahkan properti attack shadow sebenarnya. Nah, ini saya sudah bikin 03.index.html ya. Sini kita coba bikin HTML-nya dulu. Ini penggunaan nanti HTML ini penggunaan Shadow DOM. Kita nanti akan mengembed di sini tuh main.js ya sebenarnya. Ya. Tiga main.js. Jadi kita bikin 03 main.js ini untuk menyematkan di sini ya di HTML ini. Nah, yang tadi kita lakukan di sini ya kita coba di sini kita bikin misalnya sini shadow hostnya dulu kan, DOM utamanya dulu ya kita definisikan font, beratnya DOM untuk yang di dalamnya ada shadow DOM-nya, elemen kita create di sini dokumen create element div. Nah, kita bikin elemen yang berada di dalam shadow DOM. Bikin cons ending kita pakai heading elemen aja. Dokumen create elemen. Jadi kita create elemen buat heading ya. H1 aja ya. Nanti di heading elemennya kita inner. Kita kasih teks. Inner teks tuh kasih teks. Ini merupakan konten dalam shadow DOM. Ini kan udah ada shadow hostnya nih, yaitu div, ya kan? Nanti di dalam shadow hostnya itu ada elemen H1, ya kan? Nah, si elemen si shadow hostnya itu kita mau jadiin dia kita lampirkan shadow root. Ya, kita taruh shadow root di dalam div ini nih atau shadow host ini. Jadi kita lampirkan shadow root pada shadow host. Itu caranya gimana? Caranya kita bikin definite variable const shadow root div element attach ya, tadi kan dibilang attach shadow kan. Nah, di attach shadow ini kita pakai mode ya, berikan juga mode ya.
mode shadow. Nah, kita sini kita kasih modenya open ya. Mode open. Ini bentuknya gini. Jadi dibuka shadownya, mode open ya. Nah, kalau udah disematkan tuh tadi shadow root-nya, ya. Terus kan ini tadi di dalam shadow host ada elemen tadi H1 kan. Itu dimasukin ke dalam shadow root si headingnya tadi. Elemen heading itu dimasukkan ke dalam shadow root. Masukin shadow root append ya kan, pakai append disisipin. Tadi heading elemen ya kan, kita udah bikin shadow host dalamnya ada elemen, lalu shadow root ditempel ke shadow host ya, terus elemen dalam ini juga dimasukin ke shadow root juga, itu shadow root yang udah nempel di shadow host. Nah, baru nanti si shadow host ini ditaruh ke DOM yang reguler. Shadow hostnya dimasukkan ke DOM reguler. Dokumen ya kan DOM tuh body renca tuh div elemen. Ini ya, jadi gitu ya tahapan-tahapannya, dimasukin ke DOM reguler, maksudnya dimasukin ke body ya, dokumen body. Nah, kalau dilihat kan kita inspect elemen. Elemen di sini mana ya? Ada ya? Nah, shadow root uban, ya kan? Ini di dalam shadow root kan? Ya kan? Ini shadow host, ya kan? Di shadow host ada shadow root. Nah, tadi kan HTML H1-nya dimasukin ke shadow root kan? Sini kan, berarti dia ada ini. Masuk tuh dia. Jadi kalau lihat strukturnya tuh sebenarnya gini nih. Ada dokumen, header, title kan. Terus body, ada script, ada div. Div ini apa tadi? Shadow hostnya ya, yang telah dimasukkan ke shadow ke dalam DOM reguler ya. Terus di sini dalam shadow host ini kan ada shadow tree nih, yang dimana di sini ada shadow root. Di dalam shadow root itu ada H1 yang awalnya sebenarnya dia milik shadow host kan, terus dimasukin H1-nya ini, elemen heading-nya ini ke dalam shadow root, kayak gitu modelnya. Dalam menggunakan text shadow tadi kan, mana tuh text shadow itu ada mode ya, ada mode open, nanti juga ada mode close, ada opsinya itu. Menggunakan nilai open berarti kita memperbolehkan untuk mengakses properti shadow root. Jadi tadi shadow root tadi nih propertinya ini bisa diakses. Kalau kita ini tadi modenya open ya teman-teman.
Lantas gimana kalau misalnya kita ganti close? Gini. Kita cek dari konsol aja lah ya biar ini. Div element itu udah ada tuh. Elemen kita pakai div element shadow root 0 ya teman-teman ya. Kalau kita cek shadow root-nya, elemennya 0. Nilainya 0 dia kalau dibalikin. Karena apa? Karena kita close teman-teman. Apa yang terjadi kalau kita ingin menambahkan style ya? Kita coba tambahkan style di sini. Nah, setiap elemen heading dia colornya red. Kalau kita ini apa yang terjadi nih? Harusnya semua kena kan ya? Nah, ini saya belum taruh ya. Misal di sini itu kan ini nggak kena ya, coba tuh. Kita kan bikin di sini main.js nggak kena ya. Oh, apa karena belum dibuka? Kita coba di sini kita open lagi. Kita taruh sini lagi, kita refresh. Sama ya, nggak kena hitam juga. Atau kita tambah di sini di body ya. Kita tambah satu lah. Ini merupakan konten dokumen print. Nah, ini apa yang terjadi? Nah, ini merah tuh. Ini merah. Ini enggak, tapi yang shadow dome-nya enggak. Nah, itu. Jadi enggak terpengaruh dari luar kan? Itulah kenapa di shadow kita pakai shadow dome itu supaya itu enggak terpengaruh dari luar komponen kita. Lalu bagaimana kita untuk mengcustom menambah style di komponen kita di shadow dome kita? Nah, kita nambahnya dari main.js-nya ya. Di sini kan ada shadow root, ya kan? Nah, kita panggil shadow root, tambahin inner HTML sama dengan pakai tag s A1 nya color green misalnya ya, color green. Itu yang terjadi apa teman-teman? Dia jadi green ya, colornya jadi green ya. Jadi dia mengcustom sendiri di komponen sendiri itu. Nah, itu gunanya shadow dome tuh. Ya kan, kalau misalnya nggak pakai shadow dome, kalau custom elemen biasa dia masih dipengaruhi oleh CSS yang dari reguler nggak? Nah, nanti kita bahas lagi nanti selanjutnya.